Berita meledaknya pesawat Korea Jeju Air yang mengguncangkan jagat bumi raya kita, ini pasti kalian nggak mungkin nggak tahu ya. Dimana Jeju Air ini kan udah gagal melakukan pendaratan darurat dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 179 orang. Video ini dibuat bukan untuk bahas kronologinya, bukan bahas tragedinya, karena itu udah dibahas oleh YouTuber lain. Tapi video ini bahas kenapa netizen Korea justru menghujat 2 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat Jeju Air. Dan kenapa netizen Korea justru malah nyuruh 2 orang yang selamat ini untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan mereka adalah satu-satunya dari korban yang selamat dari kecelakaan pesawat ini. Salah apa mereka? Dan ada apa sama netizen Korea? Kok bisa-bisanya ya mereka ini malah menghujat penumpang yang selamat? Ikuti video ini sampai selesai, karena kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua yang tinggal di Indonesia. Karena netizen Korea itu nggak lebih buruk loh daripada netizen Indonesia. Korea Selatan adalah sebuah negara maju, kaya raya yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, baik pertahanannya, militernya, teknologinya, keamanannya, dan kecanggihannya. Dan sukses membuat Korea Selatan menjadi negara yang sangat maju padahal merdekanya bareng sama Indonesia. Tepatnya di 15 Agustus 1945. Negara ini yang tiap tahun itu dihantui sama peperangan oleh negara saudaranya sendiri, yaitu Korea Utara. Hingga warganya sendiri itu diwajibkan ya untuk wajib militer selama 2 tahun. Korea Selatan sebagai salah satu negara yang punya peringkat ke-12 untuk produk domestik brutonya, Korea Selatan fokus ya di industri elektronik seperti kulkas, mesin cuci, LED TV, ya seperti TV LG atau TV Samsung yang kalian tahu ya. Terus ada telekomunikasi seperti Samsung A55 yang lagi populer sama anak muda zaman sekarang, dan flagshipnya yaitu Samsung S24 Ultra. Terus ada otomotif seperti Hyundai, Kia, ya kalian pasti tahu di jalan ya, Hyundai Stargazer, Ioniq 5, Kia Picanto, Kia Rio, itu semua dari negara Korea Selatan. Dan jangan lupa ya, Korea Selatan ini juga terkenal sama produk-produk kosmetiknya. Salah satunya ya Sombaimi, Laneige, terus apalagi ya, gak hafal sih kalau kosmetik ya. Dengan negara yang berpusat pada industri dan berpusat pada oligarki yang super kuat seperti Samsung, LG, Hyundai Motor, dan lain-lainnya yang namanya tuh mungkin kalian nggak tahu di Indonesia. Di Indonesia mungkin kalian taunya Samsung itu cuman merek handphone atau merek TV. Tapi di Korea sendiri Samsung itu udah jadi perusahaan gurita raksasa ya. Mau asuransi kesehatan di sana ada Samsung. Mau cari obat-obatan, lah obatnya itu diproduksi sama co-partnernya Samsung Biologic. Pengen bangun gedung pencakar langit, nah di sana ada Samsung CT. Komplit lah pokoknya. Kalau kamu sebagai warga Korea, pasti mau dong kerja di salah satu perusahaan Samsung. Anak perusahaannya aja lah nggak apa-apa. Kerjanya nyaman, gajinya pasti besar, bisa hidup kaya di apartemen mewah, dan yang lagi kalau mau nikah, punya istri dan punya anak, itu kalau kamu kerja di perusahaan Samsung, cewek Korea pasti ACC untuk kamu punya anak. Sementara kalau umumnya di Korea, cewek-cewek Korea ini pada nggak mau nikah ya. Kalau nikah itu juga nggak mau punya anak. Karena apa? Karena kebutuhan hidup ekonomi di sana itu sangat-sangat berat. Sehingga mereka harus mikirin kalau misalkan punya anak, biayanya, tanggung jawabnya, ini mereka pada umumnya ini nggak mampu ya. Jadi di Korea itu jurang pemisah antara si kaya yang kerja di perusahaan bagus sama yang biasa-biasa aja, yang kerja di perusahaan biasa-biasa aja, itu jurangnya sangat jauh ya, jomplang banget lah. Ya ini mirip-mirip di Indonesia ya. Cuman kalau di Korea cari kerja dengan upah yang minimum ini banyak ya. Sementara di Indonesia mau cari kerja gaji UMR itu udah susah sekali. Yang ada gajinya setengah UMR. Atau nggak jarang itu dibayar pakai uang receh.
Itulah kenapa di Indonesia saking nggak ada kerjaannya, ujung-ujungnya orang Indonesia ini kerjanya ini di sektor yang non-formal ya, seperti UMKM, pedagang kecil, atau malah jadi ojek online. Nah ini kita balik lagi ke Korea. Di Korea, untuk bisa kerja di perusahaan sebesar Samsung, nggak bisa ya kamu lulusan universitas yang nggak jelas, atau universitasnya tuh udah bagus, tapi sayangnya universitas kampung. Itu nggak bisa ya. Karena perusahaan sebesar Samsung itu udah pasti dilamar sama lulusan-lulusan dari Seoul National University atau Universitas Seoul, yaitu universitas nomor 1 di Korea. Bisa dibilang ya, kalau kalian itu bisa kerja di induknya perusahaan Samsung, itu kalian adalah one of million. Dan jadi orang yang sangat beruntung sekali. Bahkan ketika kamu lulusan Universitas Korea pun, itu persaingannya aja udah tinggi sekali. Belum tentu juga kamu bisa masuk ke sana. Karena ibarat langit itu masih ada langit lagi. Dan ini mengakibatkan orang yang mau masuk ke universitas nomor 1 di Korea, itu persaingannya jadi super gila ya. Karena kamu kalau anak-anak Korea itu udah dijaring dari mereka itu masih SMA. Dan mereka ini berlomba-lomba ya menjadi anak nomor 1 di sekolahnya. Dengan cara itu kan masuknya jam 8 pagi ya, pulangnya itu jam 4 sore. Apakah mereka pulang? Ngegame? Enggak. Pacaran? Enggak. Mereka lanjut ekstrakurikuler lagi, belajar lagi, sekolah lagi sampai jam 11 malam. Dan itu mereka lakuin setiap hari, Pak. Bahkan ketika liburan panjang, liburan musim dingin, itu ya mereka tetap cari ekstrakurikuler lain atau belajar di rumah. Jadi kalau misalkan kalian lihat di drama Korea, ada murid-murid sekolah itu pulangnya malam-malam, itu bukan jam 7 malam atau jam 8 malam ya, tapi itu di jam 10 malam atau jam 11 malam. Dan gak jarang ketika pulang itu mereka dapetnya itu udah bis-bis terakhir ya. Bayangin tuh gimana tekanannya, sesetres apa itu mereka. Ngegame gak bisa, pacaran gak mungkin, gak ada waktunya ya. Bahkan sekedar buat healing-healing aja gak ada ya. Beda banget loh sama anak-anak yang ada di Indonesia. Capek dikit healing ke gunung atau ke pantai sama pacarnya. Terus bisa tuh main Mobile Legends 10-20 match sehari. Atau TikTokan itu sampai 3-4 jam sehari. Dan ini udah kebablasan banget ya. Dimana anak-anak zaman sekarang ini begitu mengerikannya sampai hitungan matematika dasar SD aja mereka nggak bisa. Tahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 12. 2 tahun berapa bulan? A few moments later. 24 tambah 7 berapa? Dan kalau ditanya kenapa mereka nggak bisa ngitung, ya karena kebanyakan main, Pak. Dan itu mengakibatkan mereka malas belajar. So, balik lagi ke anak-anak Korea ya, dimana tekanan untuk mendapat pekerjaan yang bagus di Korea dan tuntutan orang tuanya agar si anak itu bisa masuk universitas terbaik di Korea, itu menyebabkan mereka itu kehilangan satu hal yang penting sebagai manusia ya, yaitu empati. Kalian pasti heran ya, kenapa kasus bullying di Korea ini begitu masifnya ya? Ya karena kurangnya rasa empati tadi. Ketika semua anak ditekan, semua harus bisa, semua harus pinter, maka anak-anak yang secara IQ-nya ini memang kurang cerdas, akhirnya kan harus kesisih tuh. Nah mereka-mereka ini ya yang nggak jarang ya gangguin anak-anak lain demi hanya bersenang-senang. Di video sebelumnya ini kan saya sudah bahas ya betapa uniknya anak-anak Indonesia sampai hitungan dasar aja nggak bisa. Apakah itu artinya pengajaran yang ada di Indonesia ini lebih baik daripada yang ada di Korea? Ya nggak juga ya, karena pada faktanya Indonesia itu jadi salah satu negara dengan netizen yang terburuk dan paling nggak sopan di dunia. Dimana bocil-bocil di sini ini dengan mudahnya itu ngomong kasar, ngomong jorok, kebun binatang semua dibawa. Dan itu terjadi kalau itu di internet, mereka gagah berani nih. Tapi ketika di dunia nyata, nyalinya kecil, Pak. Diajak berantem by one sama temennya aja, beraninya cuma ngajak temen. Bener nggak? Jadi sebenarnya sama aja ya, anak-anak ditekan untuk jadi pintar seperti yang ada di Korea itu salah. Dibiarin lepas kayak anak yang ada di Indonesia, ini juga lebih salah lagi. Dua-duanya salah lah. Bedanya kalau di Korea, itu mereka bullying itu di dunia nyata ya, bukan lagi di sosial media doang. Mereka berani loh main fisik, main mental, bahkan main superioritas si orang tuanya.
Karena emang nggak jarang ya di Korea itu yang kasus-kasus bullying itu pelakunya ternyata dari orang yang cukup mampu atau orang kaya yang punya kuasa. Jadi kalau kamu itu anak dari orang yang pas-pasan di Korea, nggak punya power, nggak punya koneksi, nggak bisa nge-hire pengacara, nggak ngerti hukum, ya siap-siap aja ya jadi target pembuli di sana. Karena emang budaya kompetitif itu dibangun dari sejak mereka itu muda. Jadi nggak heran ya ketika ada kejadian kecelakaan pesawat Jeju Air yang menyebabkan seluruh penumpangnya itu meninggal dunia kecuali 2 orang, bukannya netizen Korea ini malah bersyukur dan kasihan sama 2 orang yang selamat ini, justru netizen Korea ini malah marah-marah ke 2 orang yang selamat. Mereka cuman mikirnya, kenapa kok bisa ada yang selamat? Kenapa nggak semua? Ya ini kan udah konyol ya. Jadi ya mereka itu empatinya tuh udah nggak ada sama sekali. Padahal 2 orang yang selamat ini bukan orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat terbang ini loh. Pilot bukan, co-pilot bukan. Tapi kok seolah-olah semua penumpang yang meninggal itu salah mereka berdua ini yang selamat. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran berharga ya. Apakah dengan cara menekan anak-anak kita itu biar menjadi pintar, dengan disuruh belajar 24 jam, itu udah jadi solusi yang terbaik? Faktanya enggak ya. Karena di Indonesia sendiri ini sudah pernah ada kasus di mana orang tuanya itu harus meregang nyawa karena ulah si anak. Karena si anaknya sendiri ini ditekan untuk terus belajar, untuk terus dapat nilai yang terbaik. Sementara di sisi lain, melepas anak dengan cara memberikan mereka handphone tanpa pengawasan dan membiarkan mereka main Mobile Legends seharian, itu lebih salah lagi ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ketika si anak nanti masuk ke dunia kerja, apalagi targetnya ini lapangan kerja yang bagus ya, yang punya gaji yang tinggi, itu nggak mungkin ya mereka kalau nggak bisa logika dasar, atau mereka nggak bisa matematika dasar, kecuali kamu memang pengen anakmu tuh nanti kerjanya di pekerjaan yang nggak butuh otak, pekerjaan yang cuman butuh otot. Misalkan ya, jadi tukang bersih-bersih, ngepel, atau pembantu rumah tangga. Sekali lagi, ini bukan menghina profesi mereka ya, tapi profesi itu yang bisa saya pikirkan. Kalau misalkan saya harus memperkerjakan orang yang 24+7 aja nggak bisa jawabnya.